Pada tahun 1823, di Afrika, ada sebuah kerajaan bernama Dahomey, di mana pada saat itu mereka baru saja melantik raja mudanya yang bernama Gezo. Musuh mereka, kerajaan Oyo, memiliki senjata api keluaran terbaru beserta pasukan kudanya, terlebih lagi mereka beraliansi dengan suku Mahi. Kemudian mereka menyerang kerajaan Dahomey, menculik seluruh wanita, pria, bahkan anak kecil mereka bawa untuk mereka jual pada orang Eropa sebagai budak. Meskipun kerajaan Dahomey sama sekali tak memiliki senjata api yang kuat, bahkan pasukan pria siap tempur mereka pun hanya sedikit. Akan tetapi, Raja Gezo memiliki pasukan elit wanita bernama Agoji, yang dipimpin seorang jenderal bernama Naniska. Malam itu Naniska beserta pasukannya menyerang desa suku Mahi atau aliansi dari kerajaan Oyo karena mereka sudah menculik warga Dahomey dan berniat akan menjualnya esok harinya. Dan inilah sang raja wanita. Where are the prisoners? You will be home soon. Naniska sendiri memiliki dua ajudan sekaligus sahabat baginya. Dia bernama Izogi, dan satunya bernama Amenza. Pagi itu mereka kembali ke desa dengan membawa kembali para tahanan yang sudah diculik oleh para suku Mahi. Di lain sisi, gadis ini bernama Nawi, yang mana hari itu dia mendapat kabar bahagia bahwa sang ayah akan menjodohkannya dengan seorang pria kaya raya. Namun saat dipertemukan, Nawi justru ditampar oleh si pria tanpa alasan, dan saat Nawi melakukan perlawanan, si ayah justru marah, lalu membawa Nawi ke istana untuk kemudian meminta Izogi agar menjadikannya sebagai Agoji. To give my daughter to the king. Enter. Di saat wanita konvensional lainnya sibuk ngurusin berita artis kawin cerai, joget TikTok di Instagram, mereka di sana dilatih bertarung, membunuh, dan bahkan seluruh wanita di sana lebih tangguh daripada pasukan pria. Di samping itu, mereka juga memiliki beberapa pasukan pria yang disebut Kasim. Namun, tetap saja Agojilah yang mendominasi sebagai pengawal raja. You look like a fish. Close your mouth. Sementara itu di lain sisi pria ini bernama Oba Ade. Dia seorang jenderal dari kerajaan Oyo atau rival dari kerajaan Dahomey. Di mana di situ Oba mendapati begitu banyak pasukannya tewas akibat serangan Agoji sebelumnya. Bold under their new king. Oyo, can you see this? By women murdered. Faktanya, sejak ayahnya Gezo menjadi Raja Dahomey, mereka dikuasai oleh kerajaan Oyo. Demi kemakmuran kerajaannya, si ayah membuat kesepakatan pada kerajaan Oyo akan selalu memberikan upeti berupa manusia untuk dijual pada orang Eropa sebagai budak. Meskipun pada saat itu kerajaan Dahomey sangat makmur dan sejahtera, namun itu dihasilkan dari uang hasil perdagangan manusia yang dilakukan si ayah bersama kerajaan Oyo. Namun suatu waktu Gezo melakukan kudeta atas ayahnya yang kejam, dan kali ini dia berjanji akan membuat rakyatnya makmur dengan cara yang lebih sehat, yakni dengan cara menjual emas dan minyak sawit yang sangat berlimpah di tanah mereka. Masalahnya, mereka belum punya pasukan yang cukup untuk perang melawan kerajaan Oyo. Sehingga Gezo pun terpaksa harus memberikan upeti terakhirnya pada kerajaan Oyo tahun ini, lalu mempersiapkan pasukannya untuk memulai peperangan.
Since my father's time, are you not tired? Migan, we have been under the foot of the Oyo since. I promise, when they come for the tribute, this will be our last. We will not pay it. Slave trade is the reason we prosper. Setelah itu Naniska pun mulai mengadakan ujian pada wanita-wanita tangguh yang akan dijadikannya agoji. Dan salah satunya ada Nawi di sana. Naniska pun menjelaskan bahwa setelah menjadi agoji, mereka dilarang untuk bersuami, memiliki anak, dan bahkan pacaran pun dilarang. Karena sepenuhnya kehidupan mereka didedikasikan untuk kerajaan. Dan Naniska mempersilahkan meninggalkan tempat bagi mereka yang tidak ingin mengikuti peraturan itu. We will bear no children. We take no husband. May leave. Any woman who does not wish to stay. Singkat cerita, keesokan harinya, saat ujian pertama, mereka dibeli seutas tali untuk dijadikan senjata. Namun saat diperiksa, Nawi justru nyeletuk mengatakan bahwa ini bukanlah senjata. Naniska yang mendengarnya pun spontan memberikan parangnya dan memintanya menyerang sebuah boneka jerami menggunakan parang itu. Dan hasilnya... I'd work on that rope. Pada malam harinya Izogi mengatakan bahwa Nawi tak perlu terburu-buru dalam latihan. Anggap saja latihan ini permainan sama seperti saat ia kecil. Dan memintanya untuk melupakan masa lalunya karena mereka semua memiliki masa lalu yang lebih menyedihkan daripada dirinya. Such a sad tale. You have a new family now. Hari demi hari, minggu demi minggu, mereka lewati. Mereka digembleng untuk dijadikan pasukan agoji dan tangguh. Sampai akhirnya, saat Izogi memperagakan cara memotong leher, dia dikejutkan dengan sebuah ledakan kecil dari leher boneka tersebut, yang ternyata Nawi sudah melengkapi boneka tersebut dengan sebuah mesiu. Kejadian itu pun membuat Naniska murka karena Nawi sudah membahayakan teman satu timnya karena tingkah usilnya. Dan Nawi terancam akan dikeluarkan karena gagal. Naniska pun bertanya bagaimana dia membuatnya karena setahu dia mesiu dapat meledak hanya dengan api. Nawi pun menjelaskan bahwa mesiu hanya memerlukan percikan api yang dihasilkan dari gesekan sebuah benda. Contoh sederhananya kayak kita ngidupin korek api gas, Lur. Nah, di sini mesiu berperan sebagai gasnya. I am a general. With your family, no wonder they gave you away. To be a warrior, you must kill your tears. Go. Saat malam Naniska pun terbangun karena mimpi buruknya. Amenza yang kebetulan ada di sana pun memintanya untuk menceritakan mimpinya. Yang mana Naniska bercerita bahwa di dalam mimpinya, ia bertemu sebuah monster di dalam hutan. Namun saat ia akan melihat wajah si monster, dia langsung terbangun. Amenza yang mendengarnya pun merasa bahwa itu sebuah peringatan. Amenza yang memiliki kemampuan dukun pun meramalkan bahwa ada seseorang dari masa lalu yang datang menghampirinya. Selain itu, musuh-musuh Naniska pun sudah berkumpul menyiapkan diri akan menyerangnya. Entah apa maksudnya, Naniska pun hanya mengacuhkannya untuk kemudian pergi meninggalkannya. I see fire. You have enemies gathering. Or someone from your past. This is nonsense. You must do better than that. Namun saat Naniska akan pergi menuju kamarnya, dia dikejutkan dengan Nawi yang berlatih hingga larut malam. Naniska yang melihatnya pun sadar bahwa meski Nawi seorang yang sombong dan bermulut besar, tapi dia memiliki tekad kuat ingin menjadi seorang agoji yang hebat. Karena seluruh orang pasti memiliki bakat, tapi tekad tidak semua orang memilikinya. Keesokan paginya saat apel, pasukan kerajaan Oyo akhirnya tiba di Dahomey, di mana tujuan mereka ke sana untuk meminta upeti seperti biasa. Namun karena insiden penyerangan sebelumnya, Oba meminta tambahan upeti berupa 40 orang wanita muda agoji untuk mereka jual ke orang Eropa sebagai budak. Karena jika tidak, mereka akan ngeboikot pelabuhan Oida yang mereka gunakan sebagai jalur perdagangan. Gezo yang mendengarnya pun spontan menentang karena pelabuhan itu berada di wilayah kerajaan Dahomey. Namun, Oba justru dengan congkak dan jemawanya mengatakan bahwa pelabuhan itu kini miliknya dan yang memiliki hak atas pelabuhan itu hanya kerajaan Oyo. 40 agoji, your shortcomings. I will accept an addition to the... Not too old. You may no longer use the port in Wida for your trade. Port belongs to the Dahomey. We have taken control. It belongs to us now.
Gezo sendiri sebenarnya ingin melakukan perlawanan, namun karena pasukannya belum siap, dia justru menawarkan kesepakatan akan mengirimkan 20 wanita Agoji secara acak, dengan imbalan kerajaan Dahomey bisa tetap menggunakan pelabuhan Oida. 20 Agoji of our choosing remains open for our trade. Sometimes a mouse can take down an elephant. Sementara itu di pelabuhan Oida, kita pun diperkenalkan 2 orang pedagang budak kulit putih yang dipimpin seorang pria bernama Santo Ferreira serta temannya bernama Malik. Sesampainya di sana, mereka pun menuju sebuah pasar yang di dalamnya begitu banyak manusia diperjualbelikan sebagai budak dan mirisnya mereka diperlakukan layaknya hewan. Dan secara bersamaan, pasukan Agoji pun datang. Alih-alih mengantarkan upeti yang dimintanya, Naniska justru menyuguhkan kepala pasukan kerajaan Oyo lengkap beserta keranjangnya. We bring tribute from King Gezo. This is your tribute. Dengan lantang Naniska mengatakan bahwa Raja Gezo menyatakan perang terhadap kerajaan Oyo. Oba yang mendengarnya pun marah, spontan memanggil seluruh pasukannya. Bukannya kabur, Naniska justru menantang Oba duel 1 lawan 1. Nawi yang melihatnya pun berusaha membantunya menahan para pasukan Oba dengan menutup pintu gerbangnya. Sampai akhirnya saat mereka ada kesempatan, mereka pun dengan cepat kabur dari sana. Untuk kemudian terjun ke laut, tempat para Agoji menunggu mereka. Upaya Nawi membantu Naniska pun sama sekali tak membuat Naniska bahagia ataupun bangga. Dia justru marah padanya lantaran Nawi tidak mengikuti rencana awal. Entah apa alasannya, apapun yang Nawi lakukan selalu salah di mata Naniska. Yang padahal Naniska sendiri berimprovisasi atas duel yang ia lakukan bersama Oba. But it is you who did not follow the plan. Only ever had one plan, Amenza. Di kerajaan Oyo, Santo mengatakan bahwa meskipun dirinya kenal dekat dengan Raja Gezo, dia sangat khawatir mengenai ancaman yang datang dari pasukan Agoji. Karena bisa kapan saja pasukan Agoji menyerang mereka selaku pembeli budak di sana. Namun Oba mengatakan bahwa mereka akan menang perang melawan Dahomey. Karena mereka sudah beraliansi dengan beberapa suku pedalaman yang tentunya akan menambah kekuatan pasukan mereka. Oida is open for business. Setelah itu Santo pun pergi menuju Dahomey. Namun saat Malik mandi di sungai, dia tak sengaja bertemu Nawi yang tengah mengasah parangnya. Nawi yang baru pertama kali melihat secara dekat orang kulit putih pun justru takut, lalu pergi meninggalkannya. I am Malik. Sesampainya di Dahomey, Santo dan rombongan pun langsung menghadap Raja Gezo untuk kemudian membahas bisnis jual beli budaknya. Namun sebelum itu, mereka pun menyaksikan ujian akhir para calon pasukan Agoji. Di sana, mereka berlari melewati pagar berduri, memanjat dinding, melawan musuh, dan yang terakhir memenggal kepala patung. Sampai akhirnya di ujian tersebut, Nawilah sebagai peserta tercepat dan terkuat yang membuat Naniska dan Izogi pun mengakui ketangguhannya. Beautiful as you are fierce. To the victor! Not so skilled, I would have made her a wife now. Welcome to the King's Guard. Well done to all of you. Akan tetapi, saat Nawi dirawat oleh Izogi di UKS, Naniska datang. Dan ia nampak terkejut ketika dirinya melihat sebuah bekas luka di lengan kirinya Nawi. Lalu ketika Naniska menanyai dari mana ia dapatkan luka itu, Nawi mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu sebelum ia diadopsi ayahnya dari panti asuhan. Naniska yang mendengarnya pun terlihat gelisah, lalu meninggalkan Nawi dan diikuti oleh Amenza. What did you do with it? With what? Percakapan Naniska dan Amenza pun mengungkap sebuah fakta, bahwa Naniska sebelumnya pernah melahirkan seorang bayi perempuan. Namun karena Naniska adalah seorang Agoji yang dilarang memiliki suami, dia pun terpaksa meminta Amenza untuk membawanya dan merawatnya. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Naniska, Amenza justru menitipkannya di sebuah penampungan atau dengan kata lain panti asuhan. Naniska yang mendengar pengakuan Amenza pun terkejut dan mencurigai bahwa Nawi mungkin adalah anak itu.
possibly think that these questions after all this time? Because Nawi is an orphan. Of course not. Di tempat tadi, Santo menanyai tentang bisnis jual beli budak pada Gezo. Namun Gezo menegaskan bahwa dirinya akan menghentikan bisnis perbudakan itu. Meskipun sebagian besar kekayaan yang ia terima dari bisnis itu, dia tetap berhenti dan menggantikannya dengan emas dan minyak sawit. Karena dirinya tak ingin memiliki kerajaan yang makmur, sedangkan memiliki masyarakat yang sengsara seperti saat ayahnya memimpin kerajaan Dahomey. Stop the trade, you will be nothing. As those of your land do. I wish for my people to prosper. So you wish to sell... Di lain sisi, secara diam-diam, Nawi menemui Malik yang berada di balik pagar. Di sana, Malik mengatakan bahwa dirinya akan berkemah di hutan, lalu meminta Nawi untuk menemuinya di sana. We may camp outside the walls tonight. Will you come to see me? Saat malam, Nawi pun secara diam-diam keluar menemui Malik melalui pintu rahasia. Di sana, Malik bercerita bahwa dulu ibunya adalah seorang budak dari Dahomey yang dibeli oleh orang kulit putih. Namun saat di sana, si ibu justru menikah dengan orang kulit putih hingga saat meninggal pun dia dimakamkan di sana. Kemudian Malik pun berkata bahwa kerajaan Oyo serta aliansinya akan menyerang kerajaan Dahomey. Nawi yang mendengarnya pun spontan pulang dan memberitai hal itu pada Naniska yang sedang mandi. Nawi the Oyo were coming. I heard the general plotting. Other tribes too. Oh, not just the Oyo. I must get back. Nawi, let's... Di sana, Nawi pun langsung mengatakan tentang rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh kerajaan Oyo. Naniska justru meminta Nawi untuk mendekatinya. Lalu Naniska pun bercerita bahwa dia dulu pernah diperkosa hingga hamil oleh Oba saat ditangkap dan dijadikan budak. Sampai akhirnya ketika anaknya lahir, dia sangat ketakutan dan meminta Amenza untuk membawanya. Namun sebelum Amenza membawanya, Naniska sangat ingat dia membuat sebuah luka di bagian belakang lengan kiri si bayi dan masukkan sebuah gigi hiu. Sambil menangis, Naniska menarik tangan Nawi, lalu mencabut gigi hiu dari bekas luka Nawi untuk membuktikan bahwa Nawi adalah putrinya. Dan itu terbukti benar. Keesokan harinya, Naniska bersama pasukannya mengintai lokasi yang akan dijadikan camp oleh Oba serta pasukannya. Migan sendiri sebenarnya pesimis bisa menang melawan mereka. Terlebih lagi, pasukan pria Dahomey hanya sedikit, dan pasukan Oyo memiliki persenjataan yang jauh lebih hebat daripada mereka. Namun saat Naniska melihat sebuah gundukan sarang semut di hadapannya, dia memiliki ide yang sangat brilian, yakni membuat ranjau berbentuk sarang semut di sana yang akan permudah mereka menyerang pasukan Oyo. You just need a spark. Need a gun to use gunpowder. Keesokan harinya, Naniska bersama seluruh pasukan Agoji yang bersembunyi di rerumputan, Naniska langsung menghidupkan api untuk kemudian meledakkan seluruh tenda-tenda tempat pasukan Oyo bermalam. Seluruh pasukan Oyo pun kelabakan, kuda-kuda berlarian. Sadar bahwa pasukan Oyo sudah berkurang, mereka langsung maju dan pertempuran sengit pun dimulai. Di mana di situ begitu banyaknya darah dan mayat berserakan akibat keganasan pertempuran itu. Sampai akhirnya dalam keputusasaannya, Oba meminta seluruh pasukannya mundur meninggalkan medan pertempuran. Akan tetapi secara diam-diam mereka menculik 4 orang Agoji yang tengah sekarat, termasuk Nawi dan Izogi, lalu membawanya dengan sebuah gerobak menuju pelabuhan. No one has seen her.
She is not here. Saat sadar, Nawi meminta Fumbe untuk pergi melarikan diri dari gerobak untuk kemudian pulang menuju Dahomey. Di sana, Fumbe melapor bahwa dirinya diminta Nawi untuk turun dan melaporkan hal ini pada Naniska. Namun saat Naniska meminta izin pada Gezo untuk menyelamatkan Izogi serta Nawi, Gezo tentu menentang hal itu karena pada saat itu Gezo akan memilih Naniska sebagai Pojito atau Raja Wanita. Terlebih lagi, seluruh orang yang sudah tertangkap akan langsung dijual ke Eropa sebagai budak. And take the honor I bestow you. You must stay by my side. My king, I wish to seek our lost Agoje. I can go alone. Let me try. You disobey me, Naniska. Let me tell you, I am your king. Sementara itu di pasar budak, Nawi mendapati bahwa Izogi berdiri melamun. Izogi berencana akan bunuh diri karena lengannya sudah patah dan tak bisa melawan musuh lagi. Namun, Nawi menentang keputusan Izogi. Nawi memilih berjuang sampai mati daripada harus mati sebagai budak. Izogi yang mendengarnya pun mengurungkan niatnya, lalu meminta Nawi untuk mendorong tulang tangannya dan merencanakan rencana pelarian untuk esok harinya. Relentlessly we will fight. You said it. You are Izogi. Yeah, strong fairly to fly. Keesokan harinya, saat giliran Nawi dan Izogi akan dijual, mereka melakukan upaya melarikan diri. Namun beberapa langkah lagi Izogi sampai di pintu keluar, dia justru berbalik arah memutuskan untuk menyelamatkan Nawi yang tertangkap. Dan yang terjadi... You move like a sloth. No. Izogi pun tewas dalam insiden tersebut. Kematian Izogi pun membuat Nawi sangat amat terpukul. Bagaimanapun juga, Izogi tewas diakibatkan karena Nawi yang terlalu lambat. Setelah itu Malik pun memutuskan membeli Nawi semata-mata untuk melindunginya. 100 reals. If you want this one. Get away! Beralih ke Naniska, di sana dia secara diam-diam pergi sendirian dari Dahomey untuk menyelamatkan Nawi. Namun keesokan harinya, Naniska dikejutkan. Dari belakang, seluruh pasukan Agoji mengikutinya, berniat membantu menolong Nawi putri satu-satunya. Singkat cerita, saat malam mereka membunuh satu persatu penjaga untuk kemudian mengeluarkan seluruh budak di sana. Naniska yang tak menemukan Nawi di sana, dia menyimpulkan bahwa Nawi sudah dijual. Nawi is gone. Izogi was killed, Migan. Burn their whole trade to the ground. There will be no prisoners. Selanjutnya, seluruh pasukan Agoji beserta budak membantai seluruh pasukan kerajaan Oyo. Nawi yang saat itu sedang di kamar pun langsung pamit sama Malik keluar dari kamarnya. Sedangkan Malik, dia pergi menuju pantai menaiki perahu bersama Santo beserta para budak. Namun saat Santo lengah, dia mencabut pisau dari pinggangnya, kemudian membebaskan para budak, lalu membiarkan Santo mati dibunuh oleh para budak. Naniska sendiri berhasil menemukan Oba, lalu tanpa bertanya kabar, dia langsung menebas kuda yang dinaikinya untuk kemudian berduel melawannya. Never forget. You do not remember me. Sampai akhirnya ketika Naniska berhasil membunuh Oba, lalu ia hampir ditembak oleh pasukan Oyo, Nawi dengan gagah berani menolong ibunya, lalu membunuh pasukan Oyo yang tersisa.
Keesokan harinya, di Dahomey, karena Naniska sudah menentang perintah Gezo, dia pun menggantikan istrinya sebagai raja wanita. Akan tetapi, saat Gezo akan melantik istrinya, Naniska datang, membawa para budak, serta kabar bahagia bahwa Dahomey kini sudah dinyatakan merdeka. I will resign my command. You disobey your king, Naniska. Sambil mendeklarasikan kemerdekaannya, Gezo secara resmi melantik Naniska sebagai wanita paling berani dari pemberani, dan Gezo menunjuknya sebagai Pojito atau sang raja wanita. Heroes of Dahomey, we have ended the reign of the Oyo Empire. We are a warrior people upon the faces of the warriors. The bravest of the brave, Naniska, the woman king. Elevated to the sacred title of Pojito. Dalam pesta penyambutan sang raja wanita yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada, mereka menari, bernyanyi, dan Nawi mengajak Naniska menari dengan panggilan Ibu. Mother, will you dance? Dan film pun selesai.